beberapa hari yang lalu talkshow eksklusif dengan Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dan juga pemerintah Labuan Batu Utara melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara dalam topik acara Jaksa Menyapa. Selamat mendengarkan. Sumber dimanapun berada, asahan Kota Madya Tanjung Balai dan juga ada di Labuan Batu Raya, Kota Pinang, Labusel, Sikampa, apa kabar semuanya? Kota Rantau Prapat dan Labuan Batu Utara, ada 8 kecamatan Labuan Batu Utara bisa memantau secara Mars FM di 104,6 Jaksa Menyapa. Dan saudara, kali ini langsung kita sapa karena waktu durasi betulnya di acara ini sudah dimulai tadi jam 8 berhubung sesuatu hal dan kami tayangkan secara maksimal. Bagaimana bisa tersampai kepada masyarakat khususnya Labuan Batu Raya, Asahan dan Kota Madya Tanjung Balai. Sudah masuk di saudara Jaksa Menyapa, langsung kita menyapa siapa yang hadir pada hari ini. Oke, kita hadir saat ini yaitu dari Kasih Intel ya. Kasih Intelijen Kejari Labuan Batu Bapak Sarun Hasibuan dan juga hadir di sini. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya, salam bahagia ya. Oke lagi Bapak Sarun, selamat siang. Selamat siang Bang. Iya, tadi dengar suaranya ya. Oke, mantap jelas suaranya. Dan juga Dinda Yuda Iskandar Arwan, Kabid Kependataan dan Penetapan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara. Selamat siang Bung. Selamat siang. Ya luar biasa, enak suaranya Bung Yuda. Luar biasa. Juga seorang kabid, juga seorang pengusaha muda, udah seorang ketua Karang Taruna Kabupaten Labuan Batu Utara ya. Dan juga hadir di sini Ibu Murni dari Pegawai Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara. Selamat siang. Selamat siang Abang Ganteng. Ya alhamdulillah, ini ya bikin penyiar nervous ini. Oke, dan juga ada kamera sana, ada Bung Surya Halawar, Robi Sugada, penyiar Radio Mars FM, dan juga kru kamera, tim kreatif dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu yang ada di Rantau Prapat. Baik, kali ini dalam acara ini adalah Jaksa Menyapa. Dan tak kenal maka atas kalau kita di podcast ada audio ya, ada video, gini bukan radio saja. Boleh kenalan dulu dengan Bapak Sarun, apa posisi dan gimana saat ini berada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang. Pertama, perkenalkan nama saya Sahron Hasibuan. Sudah sekarang menjabat selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Sebentar, bisa rapat sedikit dengan mikrofon. Oke. Iya, luar biasa. Saat ini diberi amanah selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Iya. Sebelumnya ya masuk awal kalau boleh direview sedikit. Mungkin mulai 2009 sudah masuk di Kejaksaan, terus juga sampai hari ini ya sekitar 10-11 tahun ya. Jadi kalau apa namanya, tempat berdinas juga sudah banyak, ada di Riau, pernah di Kabupaten Bengkalis, terus juga di Kepulauan Aru, di Dobo, Ambon, luar biasa pernah. Terus yang berikutnya juga di Kejagung pada bidang intelijen. Itu juga sudah pernah 2 tahun 2017 sampai 19. 2019 pasca pemilu dimutasikan selaku Kasih Intel Kejari Labuan Batu Bang. Iya. Baik. Iya, jadi sudah jelas sudah berapa waktu di Kejaksaan atau Kejaksaan Negeri Rantau Labuan Batu? Iya, kami berdinas sekitar kurang lebih 2 tahun 1 bulan. Iya. SK-nya itu pasca pemilu Juni 2019. Artinya hari ini Juni 2021, bulan Juli ya 2 tahun 1 bulan kurang lebih. Yes, keluarga di mana sekarang? Keluarga kebetulan di Siantar Bang. Di Siantar ya? Iya, di Siantar. Jadi di Karuni Putra Putri sudah? Alhamdulillah sudah Bang. Suaranya enak banget ya. Karena kalau HSB ya, hati selalu bersih, amin. Iya, amin. Iya. HSB selalu bersih. Oke, jadi ibu itu berapa ini?
Boru Sirait, Bang. Sirait. Karena Iya. istilah begini, saya panggil bapak ya kan? Iya, ya? iya, Pak. Atau Bung, Iya. Bung Sarun ya. Iya. Tak kenal maka tak sayang ya. Luar biasa. Ucapkan salam dulu untuk pendengar radio di Mars FM di Labuan Batu Raya, Asahan dan Kota Maya Tanjung Balai. Silakan salamnya. Oke, salam untuk para pendengar Radio Mars FM di wilayah Labuan Batu Raya. Asahan dan Kota Madya Tanjung Balai. Kota Madya Tanjung Balai. Iya. Bergabung bersama kami Iya. di program Jaksa Menyapa. Iya, luar biasa. Jadi nanti kita apel jam menyapa, nanti oleh-olehnya nanti ada di tengah di sesi buka dima pembukaan. Siap, Dan siap. juga nanti ada sesi tanya jawab dan juga nanti endingnya kesimpulan dan harapannya. Makasih kembali bersama Bung Yuda Iskandar. Bung Yuda Iskandar luar biasa, dan beliau juga bergerak di bidang organisasi kemudaan ataupun Karang Taruna atau Ketua DPD Kabupaten Labuan Batu Utara ya. Lagi untuk Bung Yuda Arwan. Masih fresh hari ini ya. Ya, Ya bang, ya, masih fresh hari ini dari suaranya ya. fresh bang. Asal jangan fresh care aja bang. Sakit berarti. Ya fresh sekali ya. Masuk iklan nanti itu ya. Iya. Iya. Oke, Iya, untuk Yuda Arwan sekarang posisi di mana di selain di Karang Taruna, di pemerintahan? Di pemerintahan saya selaku Kabid Pendataan dan Penetapan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara. Sudah berapa lama di sana Anda? Saya dimulai dari akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang 2021. Tetapi sedikit cerita. Ya. Di 2016 kemarin sampai 2019 akhir saya itu setelah menjabat dipercayakan kepala bidang penagihan. Lalu kemudian di 2019 akhir sampai dengan sekarang kepala bidang pendataan dan penetapan. Sebetulnya sebelumnya ada berapa bidang di pengelola pendapatan itu? Ada 3 bidang. Ya. Yang pertama itu kepala bidang pendataan dan penetapan, yang kedua bidang penagihan, Ya. ketiga bidang pendapatan dan bagi hasil pajak. Ya, oke. Baik. Jadi dalam hal ini kenapa sebetulnya apa sebetulnya yang melatar belakangi daripada pemerintah Labuan Batu Utara kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Labuan Batu dengan acara Jaksa Menyapa? Apa yang melatar belakangi sebetulnya? Kalau saya pribadi berpikir dan sangat berapresiasi bahwasannya kemarin komunikasi juga dengan pihak Kejaksaan Negeri Labuan Batu melalui Abang Anda Kasih Intelijen Kajari Labuan Batu. Dalam hal ini kami berkomunikasi bagaimana optimalisasi peningkatan pajak daerah khususnya Kabupaten Labuan Batu Utara. Lalu kemudian ada juga tentang bagaimana hambatan-hambatan penerimaan daerah. Nah, hal ini kami sangat tertarik dan merespon sangat luar biasa bahwa kami butuhkan akan hal itu demi tercapainya pembangunan di Kabupaten Labuan Batu Utara. Oke, baik, seperti yang di sini Anda membidangi kait pendataan dan penetapan pada Badan Pengelola Pendapatan dari Kabupaten Labuan Utara. Kira-kira untuk jalan daripada maksudnya pajak-pajak itu gimana menurut Anda? Pajak-pajak yang sudah berlangsung ada kendala nggak mungkin sebelum kita ke sana nanti pajak langsung bersama nanti narasumber kita Bung Sarun? Nanti kan sedikit kami butuh penjelasan juga dengan dalam hal ini Abang Anda Kasih Intel Kajari Bang Sarun Nasibuan. Nanti kan kami juga perlu penjelasan dan gambaran umum. Maka nanti kami akan ada sesuatu juga kami tanyakan. Memang untuk sedikit cerita saja bahwa ada beberapa hambatan ya memang ketika kita melakukan pemungutan pajak sampai dengan hari ini mungkin mayoritas wajib pajak di Kabupaten Labuan Batu Utara, khususnya masyarakat kita ini, belum sadar bahwasannya taat atau wajib membayar pajak. Padahal itu sebenarnya untuk meningkatkan segala lini. Salah satunya adalah infrastruktur di Kabupaten Labuan Batu Utara. Nanti kami juga mohon dari Abang Anda Sharon Hasibuan untuk kira-kira apa nih yang harus kami lakukan demi tercapainya biar masyarakat Labuan Batu Utara khususnya wajib dan taat membayar. Iya, istilahnya ada peribahasa ini Adida Yuda, putra Labuan Batu Utara, jadi putra kandung daripada almarhum Bapak Yusuf Arwan, tokoh pemekaran Labuan Batu Utara. Ya, luar biasa. Jadi ada istilah malu bertanya sesak napas kita ya. Itu Pak Satu, betul ya. Karena kenapa sesak napas? Kalau
malu jalan kan capek jalan-jalan. Iya. Itu sana pas dia. Iya, betul. Oke, baik, Bu Murni semuanya dan rekan-rekan di sini ya. Baik, nanti kita masuk acara topik utama yaitu Jaksa Menyapa. Sebelumnya kita tingkat serangkaian musik ada semuanya. Sawang-sawang fotomu neng dompet. Siap, oke, siap ya. Kita masuk topik ini hari. Oke. Saat ini, Udah Bung Yuda standby. Yuri Iskandar dari Siap. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara. Oke. Luar biasa, dan Mbak Murni sebagai audiens yang luar biasa untuk hari ini. Dan kita coba kembali ke sampai tadi Mukadimah sudah, intermediate sudah, perkenalan sudah, kata saya sudah. Sekarang yang kita kepada sumber utama, Bung Saron, apa yang dimaksud dengan daripada Jaksa Menyapa? Silakan Bung Saron. Oke, terima Ya. kasih Bang. Pertama, terima kasih sekali kami ucapkan pada momentum ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka di Radio Mars FM yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya bahwa program Jaksa Menyapa ini adalah merupakan program dari Kejaksaan Agung yang diterjemahkan melalui perangkat di daerah, baik itu di Kejati Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maupun Kejaksaan Negeri yang ada di kabupaten maupun kota di Provinsi Sumatera Utara. Nah, motivasi terus juga ini motivasinya lebih kepada pengenalan, mendekatkan jaksa maupun kewenangannya kepada warga yang ada di wilayah hukumnya. Misalkan kan kita satu Kejari tapi dua kabupaten, Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan Labuhan Batu Selatan ya. Labuhan Batu Selatan sudah ada berdiri Kejari sendiri, Bang. Lanjut. Iya, jadi kita tinggal dua kabupaten. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebenarnya yang sebanyak-banyaknya terhadap Radio Mars FM yang memfasilitasi sosialisasi program Jaksa Menyapa ini terlaksana. Iya, Terus sebagai speaker atau corong ya masyarakat. Iya, karena ini kita jangkauannya luas. Iya. Ini kan disiarkan oleh teman-teman melalui channel YouTube Kejari Labuhan Batu. Jadi untuk teman-teman yang tidak terjangkau radio atau silakan dibuka di channel YouTube Kejari Labuhan Batu. Jadi kita ini live dia. Nah, terus yang berikutnya bahwasanya ini sedikit dulu Bang, kira-kira tupoksi kejaksaan. Iya, betul. Ya kan orang awam kalau ditanya mungkin Selama ini kalau sudah, maaf saya potong, kalau kejaksaan ini menuntut sebagai penuntut umum, baik pidana dan juga urusan hukum pasal. Ada lagunya itu. Iya, Bang. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Boleh Abang mainkan sekali nanti, tapi setelah acara ya. Lanjut. Sudah salah paham orang ya. Iya Bang. Jadi kewenangan kejaksaan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Itu yang pertama. Yang keduanya apa di situ definisinya atau kewenangannya? Kalau kejaksaan ini adalah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Itu yang pertama. Dan kewenangan lain berdasarkan perundang-undangan. Nah, selain tugas dan wewenang yang di atas tadi diterjemahkan lagi misalkan di bidang pidana maupun di bidang perdata dan di bidang ketertiban dan ketentraman umum, ketertiban umum. Ya. Nah, di bidang pidana ini mungkin masuk tadi yang Abang familiar tadi yang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, putusan pengadilan, melaksanakan penetapan hakim itu ya misalnya kapan harus seorang tersangka terdakwa memperoleh kepastian hukum itu kan harus ditetapkan, kamu harus sidang hari ini, agendanya ini, besok dakwaan, tuntutan, saksi dan seterusnya sampai dia eksekusi di lapas. Nah, itu bagian dari penetapan pengadilan. Nah, lanjut. iya, selanjutnya juga
di bidang perdata itu nanti yang akan sedikit kita lebih menyentuh kepada Pemkapnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah atau Pemkap dalam konteks Labuan Batu ya. Fungsi kejaksaan dalam bidang ini dikenal sebagai jaksa pengacara negara. Nah, itu di bidang perdata dan tata usaha negara. Selanjutnya ada di bidang kewenangan yang dikasih undang-undang, itu ada di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan. Satu itu peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang keduanya pengamanan kebijakan penegakan hukum. Terus juga pengawasan peredaran barang cetakan, Pak. Kalau misalkan ada penerbit, ya di sini ada ranah kita, kewenangan kita. Terus juga pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Ini kan kalau beberapa trennya 2 tahun terakhir kan ada kepercayaan masyarakat yang meresahkan. Nah, ada kewenangan kita juga situ dengan yang tergabung dengan tokoh ulama dan agama yang lain. Terus juga pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Terus yang terakhir penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Nah, itulah 3 tupoksi pokok yang ada di Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Nah, sehubungan dengan itu, nah kira-kira apa konteksnya kita kaitkan dengan program Jaksa Menyapa ini dengan Pemkap, dengan tema kita hari ini, potensi hambatan penerimaan daerah dalam perspektif penegakan hukum. Nah, ini kan era pandemi ini kan semua serba terbatas, kegiatan, aktivitas aktivitas ekonomi, aktivitas individu pun dibatasi. Nah, tentunya Pemkap dalam konteks penerimaan atau pembangunan infrastruktur di daerah tentunya kan ini berharap dengan ketersediaan anggaran di APBD maupun anggaran PAD, anggaran di kabupaten itu sumbernya dari PAD, terus juga ada beberapa dari APBN. Nah, dalam konteks kita optimalisasi peningkatan penerimaan daerah lah dulu. Penerimaan daerah ini kan negara melalui Undang-Undang nomor 28 kalau nggak salah tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Itu kan diberi kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk selaku yang boleh melakukan pungutan lah, kira-kira kan pungutan terhadap wajib pajak. Ada 11 kalau tidak salah, tapi yang diatur di situ, tapi nggak tahu, nanti kita butuh penjelasan dari Pemkap Labura melalui kabitnya nanti berapa jumlah yang menjadi wajib pajak di Labuan Batu. Nah, konteks ini Bang, tadi saya kan sempat menyinggung kira-kira di mana peran kita dalam mendorong Pemkap Labuan Batu Utara terkhusus ya kan, untuk meningkatkan PAD-nya. Yang diharapkan kalau dia meningkat PAD ini, saya rasa juga program-program bupati yang dijanjikan melalui RPJMD itu bisa terlaksanakan dalam proses pembangunan, pelayanan, infrastruktur, sarana prasarana, pelayanan masyarakat itu tercapai. Tentunya bupati pun harus didukung oleh anggaran yang kuat dan maksimal. Nah, dalam konteks itu kita mendorong Pemkap ini supaya misalkan memaksimalkan potensi yang ada. Kalau kami menganalisa dari Kejari Labuhan Batu, dan ini juga sudah menjadi atensi bersama oleh Jaksa Agung dengan KPK yang dituangkan melalui kerjasama, potensi setiap kabupaten itu ada, potensinya ada, tapi belum maksimal. Nah, disitulah kita berperan, bekerja sama, bahu membahu, bergandeng tangan untuk menerobos sekat-sekat hambatan tadi, di mana masalahnya misalkan Bang, ya kan? Itu yang harus kita evaluasi bersama, karena kita itu ada tadi saya sampaikan
di awal bahwa ada kewenangan kita di wilayah penegakan hukum lainnya, iya kan? Ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Nah, dalam konteks Jaksa Menyapa ini juga sekaligus bagian dari program itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkhusus misalkan kepada wajib pajak ataupun terhadap pemkapnya. Artinya dalam konteks ini kan berhubungan dengan berhubungan dengan itikat baik dari wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Itu kan banyak tuh ya. Kalau nggak salah di sini ada pajak daerah mineral bukan logam, terus ada pajak restoran ya, terus juga parkir ya, parkir enggak di sini ya, walet, terus apa lagi, hiburan, air tanah, ya kan, dan PBB salah satunya, dan juga ada seperti Mbak Muri berada di radio ya, dan pajak-pajak lainnya gitu ya. Saya potong untuknya Mbak Sarun, kenapa jaksa sampai kita ceritanya sampai ke pendapatan daerah dan sebagainya. Apa hubungannya sebetulnya ini yang membuat kejaksaan atau jaksa menyapa ini? Iya. Saya jelaskan. Ini kan ada supervisi dari Kejaksaan Agung melalui Jamdatun maupun dari Jamintel bersama dengan KPK. Itu mensupervisi, ada kerjasama macam mana kira-kira meningkatkan pendapatan asli daerah ini, potensinya ada, iya kan, objeknya ada yang mau kita ambil ini, kira-kira kan gitu, tapi kok tidak maksimal, iya kan, misalkan Pak, kasat mata apa kira-kira ya, yang sepanjang dari perbatasan Labura sampai Labuan Batu ini kan sawit semua, nah apa itu kan salah satu potensi Pak, tapi kan dalam konteks apa itu kan masuk ke pajak perkebunan yang oleh dinas provinsi ya, maupun nanti dirjen pajak ranahnya itu. Tapi untuk daerah kan Bapak juga bisa lihat dengan program peningkatan ekonomi masyarakat ini kan muncul pengusaha muda atau ya level-level UKM lah, kalau misalkan belum terlalu besar. Level UKM itu kan ada kewajiban, ada potensi di situ. Setiap ya kira-kira kalau Bapenda itu khususnya Kabid Penagihan ketika ada kafe buka kan matanya harus terbuka itu. Iya kan. Ini objek ini kira-kira kan gitu. Nah, dalam konteks itu kita dengan Pemkab Labuhan Batu kemarin juga ada obrolan informal dengan Bapendanya sendiri, terus juga dengan Bapak Bupati juga mendorong, berpesan ke Bapenda untuk memaksimalkan potensi yang ada. Cemana menaikkan penerimaan daerah ini. Nah, kendala kan potensi ada tapi tidak maksimal. Ini yang harus kita urai. Nah, Kejaksaan hari ini membuka diri yang seluas-luasnya melalui program peningkatan itu. Ya, karena kita juga penguatan struktural lah. Misalkan Pemkab ini nanti mendorong untuk kerjasama dengan kejaksaan atau dengan BPM, kita harus bangun komunikasi itu terkait dengan data BPHTB-nya, ya kan. Terus juga dengan Dinas Penanaman Modal, Dinas PTSP di sini ya, karena kan pasti dari dia muaranya, sumbernya perizinan itu, ketika terbit perizinan ini terkait dengan pendataan, ya kan, pendataan. Jadi itu kita harus bersinergi terkait nanti, khususnya kalau kejaksaan ini terkait dengan penagihan. Iya kan, Pemkab nanti bisa bekerja sama atau Bupati bersama Pak Kajari ini duduk bersama untuk merumuskan bagaimana mekanisme, karena teknis pula kan ini ranahnya teman-teman di Bapenda. Mana wilayah wajib pajak yang misalkan ini agak nakal misalkan, iya kan, ndak jujur, ya kan, dapat 10 piring lapor 5 piring misalkan, itu kan berhubungan dengan potensi pendapatan. Jadi di samping itu nanti kita juga akan mendorong membuat perjanjian kerjasama misalnya dengan Pemkab Labuhan Batu yang dituangkan dalam bentuk SK percepat atau tim percepatan penerimaan pajak daerah, termasuk juga Pak, itu kita nanti
ini terkait dengan penerimaan daerah dan aset. Aset ini misalkan lahan, benda bergerak atau tidak bergerak yang dikuasai oleh pihak ketiga. Nah, yang terakhir juga ada kewenangan kita itu melaksanakan pembubaran PT. Jadi kan ini berhubungan dengan kepatuhan pengusaha terhadap perundang-undangan. Ini kan efeknya akan nanti pertama membuka lapangan kerja, terus juga penanaman investasi di sini. Kalau memang kita inventarisir beberapa perusahaan yang taat hukum atau tidak taat, itu silahkan nanti kita juga ada kewenangan terhadap pembubaran PT. Tapi kan tentunya tidak sampai pada pembubaran, karena keberadaan PT juga pasti mendorong terbukanya lapangan kerja dan investasi di kabupaten. Nah, kira-kira itu dia Bang. Baik. Tujuan utamanya. Tujuan utama ya. Jadi dengan topik hari ini yaitu potensi hambatan ya dalam penerimaan dalam perspektif dan penegakan hukum yang bersama jaksa menyapa. Baik saudara, kita coba beralih kepada Bung Juda Iskandar. Juda Iskandar itu dari Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuan Batu.